Mengapa kita khawatir tentang rezeki, padahal Allah sudah menjaminnya? Jangan khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jangan khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah terjamin, tak mungkin diambil orang lain. Yang perlu kita khawatirkan adalah keberkahan dari rezeki itu. Banyak di antara kita yang dalam situasi hari ini menggelisahkan tentang urusan rezeki. Banyak kita temukan orang yang kemudian, mohon maaf ya, ada yang frustasi, ada yang stres, ada yang bingung dengan urusan rezeki. Sehingga apa dampaknya? Dia tidak mampu menjalani kehidupan dengan penuh ketenangan. Dia tidak mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Dia tidak mampu beraktivitas dalam penuh kelapangan dalam hidupnya. Kenapa? Karena pikirannya, fokusnya terbayang dengan kegelisahan dalam urusan rezeki. Ada beberapa konsep atau prinsip tentang rezeki yang harus kita pahami agar kemudian kita bisa lebih tenang, bisa lebih lapang, dan bisa lebih bahagia dalam menjalani kehidupan yang sedang kita tempuh saat ini. Setidaknya ada 3 konsep utama yang harus dipahami oleh kita terkait tentang rezeki. Yang pertama, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita hidup, selama itulah Allah menjamin rezeki kita. Selama kita hidup, maka selama itulah Allah masih memberikan jatah rezeki kepada kita. Perhatikan dengan iman. Quran surat Hud ayat 6. Quran surat Hud ayat 6. Resapi, pahami, dan hayati dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, dan tidak ada makhluk yang melata pun. Dalam ayat itu Allah menggunakan subjeknya makhluk yang melata. Hatta makhluk yang melata pun. Dan tidak ada makhluk yang melata pun, yang bergerak, yang hidup, yang ada fil ardi, di muka bumi, illa 'alallahi rizquha. Kata Allah, kecuali Allah jamin rizkinya. Bahasa sederhananya, makhluk yang melata saja Allah jamin rizkinya. Apalagi kita manusia yang oleh Allah diciptakan dengan penyempurnaan yang sempurna, yang Allah ciptakan kita dengan bentuk yang paling istimewa. Bahkan disebutkan dalam Quran surat At-Tin ayat 4, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Kita ini sempurna, manusia sempurna, diberikan anggota tubuh yang sempurna. Mana mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada kita? Allah tegaskan dalam ayat ini, dan tidak ada makhluk yang melata pun hidup di muka bumi kecuali Allah jamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan dialah Allah yang lebih tahu di mana tempat rezeki itu, di mana kediamannya, bagaimana munculnya. Allah lebih tahu. Kullun fi kitabim mubin. Semuanya sudah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saat ini kita masih diberikan usia oleh Allah, kita masih membuka mata kita masih menghembuskan nafas kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah dalam kehidupan dunia ini, maka tolong catat baik-baik, Allah pasti dan masih menjamin rezeki kita. Bahkan dalam sebuah keterangan, baginda Rasulullah SAW menguatkan kepada kita bahwa, wahai manusia, sesungguhnya kalian semua tidak akan diwafatkan oleh Allah sebelum habis jatah rezekinya. Artinya apa? Di sini ada sebuah kepastian. Untuk apa kita menggelisahkan rezeki, padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah? Mengapa kita khawatir tentang rezeki, padahal Allah sudah menjaminnya? Jangan khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jangan khawatirkan rezekimu, karena rezeki sudah terjamin, tak mungkin diambil orang lain. Yang perlu kita khawatirkan adalah keberkahan dari rezeki itu. Sudahkah rezeki kita mengantarkan amal soleh? Sudahkah rezeki kita mengantarkan amal ibadah? Sudahkah rezeki kita mengantarkan dalam amal dakwah? Sudahkah rezeki kita menjadi jalan keberkahan dalam hidup kita atau tidak? Itu yang perlu kita khawatirkan. Jangan khawatirkan rezeki karena Allah sudah menjaminnya. Yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana cara kita mendapatkan rezeki itu. Sudahkah dengan cara yang baik? Atau mohon maaf, masih ada yang buruk yang kita lakukan selama ini dalam rangka mendapatkan rezeki itu? Maka hadirin yang dirahmati Allah, konsep yang pertama,
prinsip yang pertama yang harus kita tekankan, yakinkan, kuatkan dalam hati kita selama kita hidup. Selama itulah Allah jamin rezeki kita. 2. Konsep rezeki yang harus kita pahami adalah rezeki Allah itu luas dan banyak. Jangan membatasi rezeki dengan urusan yang sifatnya harta atau materi semata. Terlalu kecil, terlalu kerdil kalau kita membatasi rezeki pada yang sifatnya materi saja, pada yang sifatnya harta saja. Harta bagian dari rezeki, tapi rezeki bukan hanya harta. Kalau yang bekerja, gaji itu rezeki, tapi rezeki bukan hanya gaji kita. Kita yang berbisnis, yang berusaha, keuntungan kita, rezeki kita, tapi belum tentu yang namanya rezeki itu hanya sebatas keuntungan saja. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Karena ketika kita mendefinisikan rezeki itu definisinya adalah kullun ma yuntafa'u bi, segala sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Artinya apa? Segala sesuatu yang bisa kita nikmati, kita rasakan, kita dapatkan, dan benar cara mendapatkannya. Maka itu adalah rezeki untuk kita. Mohon maaf, jangan membatasi rezeki pada hal yang sifatnya uang, harta, materi, jangan. Karena ada orang yang dilapangkan rezeki dengan kesehatannya. Ada orang yang dilapangkan rezeki dengan harmonis keluarganya. Ada orang yang dilapangkan rezeki dengan sahabat teman yang menguatkannya. Ada orang yang diberikan rezeki bisa bernafas, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa bicara, tangan bisa mengambil, kaki bisa melangkah. Itu rezeki. Bahkan mohon maaf, kalau hari ini kita masih punya keluarga, kita masih punya pasangan, kita masih punya anak-anak, mereka sehat, berkumpul dengan kita, bersama dengan kita, menemani kita, menguatkan kita, menenangkan kita. Mereka rezeki untuk kita. Tapi sayangnya, kita seringkali membatasi rezeki pada yang sifatnya materi saja. Hadirin sekalian, rezeki itu tidak terbatas. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Gaji ada batasnya, tapi rezeki tidak ada batasnya. Gaji ada tanggal bulannya, tapi rezeki tidak ada tanggal bulannya. Gaji ada slipnya, tapi rezeki tidak ada slipnya. Maka jangan pernah membatasi rezeki dengan hal yang sifatnya materi semata. Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kitanya saja. Kita kurang apa, Hilman? Kita kurang apa, Ustadz Hilman? Kita ini kurang syukurnya saja. Kalau hati kita senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, maka Allah berjanji kepada kita, la'zidannakum, tambahkan, tambahkan, tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Kecukupan, ketenangan, kelembutan. Dan itulah yang menjadi kenikmatan yang besar dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf ya. Rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi rezeki itu tentang rasa yang bisa kita nikmati. Saya ulangi. Rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang rasa yang bisa kita nikmati. Ada orang yang mohon maaf, gajinya besar, tapi nggak tenang hatinya. Ada orang yang omset bisnisnya banyak, tapi gelisah perasaannya. Hati-hati. Jangan-jangan tak menjadi rezeki dalam dirinya. Karena rezeki itu adanya di hati, nikmat itu adanya di hati. Siapa yang memberikannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak minta makan enak, kita nggak minta makan mahal, kita nggak minta makan berlimpah, enggak. Tapi kita minta kepada Allah saat kita makan. Allah berikan keberkahan nikmat, keberkahan enak, keberkahan kita bisa menikmati setiap makan yang kita santap itu. Itu rezeki. Maka yang kedua, rezeki itu bukan tentang seberapa banyak jumlahnya, tapi tentang seberapa besar berkahnya. Saya ulangi, rezeki itu bukan tentang seberapa banyak jumlahnya, tapi tentang seberapa besar berkahnya. Rezeki itu bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi yang paling luar biasa, rezeki itu tentang seberapa banyak yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita berikan. Maka yang kedua, tolong catat baik-baik. Jangan membatasi rezeki dengan hal yang sifatnya harta atau materi saja. Karena rezeki Allah itu luas dan banyak. Hari ini kita bisa sholat Jumat berjamaah di masjid. Demi Allah, ini adalah rezeki yang begitu mahal yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita masih sehat, masih bisa bernafas, masih punya keluarga, masih bisa beraktivitas. Maka kita masih mendapatkan rezeki yang begitu lapang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, konsep tentang rezeki itu
rezeki harus dijemput dan diikhtiarkan. Walaupun rezeki sudah dijamin, bukan berarti kita hanya duduk, diam, tidak. Kita harus menjemput rezeki tentu dengan cara yang Allah ridhoi, dengan cara yang Allah kehendaki. Saya seringkali menyebutkan ada 2 ikhtiar yang perlu kita hadirkan dalam menjemput rezeki. Yang pertama, yang zohir, ikhtiar bumi. Bagaimana caranya? Bekerja, beraktivitas. Ingat ya, bekerja itu, beraktivitas itu, berdagang itu, berusaha itu, berikhtiar itu adalah bagian perintah Allah kepada kita. Kewajiban kita untuk bekerja, mencari rezeki, mencari nafkah, itu kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon maaf kalau kita diam, kalau kita tidak berikhtiar, kalau kita nggak berusaha, kalau kita nggak bekerja, maka kita akan dihisab oleh Allah. Hei, kenapa engkau nggak bekerja? Kenapa engkau nggak berikhtiar? Perhatikan surat Al-Mulk ayat 15. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizki. Dialah Allah yang menjadikan hamparan bumi ini luas dan mudah untuk kamu tempuh. Apa perintah Allah? Kulu min rizki. Carilah, dapatkanlah, makanlah dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada kamu sekalian. Jadi saat kita bekerja, dalam bekerja itu ada dimensi ibadah. Dalam bekerja ada dimensi amal soleh. Dalam bekerja ada dimensi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita tidak bekerja, berarti kita belum menunaikan perintah Allah kepada kita. Maka setelah ikhtiar dunianya, setelah ikhtiar buminya, jangan lupa ikhtiar langitnya. Apa itu? Tidak ada jalan yang bisa membuat rizki semakin dekat dengan kita kecuali jalan ketakwaan. Allah sampaikan dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia komitmen menjalankan semua perintah Allah. Dia komitmen taat kepada Allah. Dia komitmen meninggalkan semua larangan Allah. Maka apa janji Allah kepada kita? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan jalan keluar bagi mereka. Bahkan bukan hanya itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka hadirin sekalian, jangan sampai kesibukan kita mencari rizki, jangan sampai kesibukan kita menjemput rizki melalaikan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sholat. Sesibuk apapun kita, ingat, ketika ada panggilan sholat, berhenti sejenak. Tunaikan sholat. Ketika harta kita sudah masuk nisabnya, sudah masuk haulnya, ingat, keluarkan zakatnya. Selain itu, naikin lagi infaknya, sodakohnya. Itu adalah cara kita merayu Allah dalam rangka menjemput rizki terbaik untuk kita. Termasuk dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya. Cari yang halal. Cari yang thayyib. Jangan nipu orang lain. Jangan zolim dengan orang lain. Jangan ambil harta riba. Jangan sikut kiri. Jangan sikut kanan. Jangan. Karena khawatirnya, seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi kalau tidak berkat, boleh jadi itulah yang menghambat ketenangan dan kebahagiaan datang dalam kehidupan kita. Jelas kok rule-nya, jelas sekali aturannya. Perintah Allah kepada kita apa? Bekerja saja, berusaha saja, berdagang saja, berbisnis saja. Setelah itu, tingkatkan ketakwaanmu kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rizkimu. Setelah bekerja, setelah berikhtiar, apa tugas kita? Bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Allah akan cukupkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Tugas kita hanya ikhtiar. Yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Nahnu bitakhyir wallahu bitakdir. Berdoalah sepenuh hati. Berusahalah sepenuh raga. Dan bertawakallah kepada Allah sepenuh jiwa. Yakinlah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kepada dia rizki yang banyak, yang lapang, yang bisa mengantarkan kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan setelah kita memahami 3 konsep rezeki ini, kita semakin yakin, semakin tenang, dan semakin lapang dalam menjalani kehidupan kita. 3 konsep tentang rezeki yang harus kita pahami. Yang pertama,
rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan membatasi rezeki dengan yang sifatnya materi atau harta semata. Dan yang ketiga, jemputlah rezeki dengan ikhtiar terbaik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.